Masih jarang banget pabrikan Indonesia yang bermain di angka 10 jutaan ke atas. Nah, banyakan di angka 10 jutaan ke atas itu diisi sama pabrikan-pabrikan luar kayak Brompton, Tern, dan yang lain-lain. Nah, di kelas itu juga diisi sama beberapa merek yang jual frame di Indonesia kayak contoh Evenhon, itu kita bisa modif sampai di atas 10 jutaan. Tapi untuk pabrikan Indonesia sendiri masih jarang banget yang main di kelas tersebut. Nah, Elemen ngambil banget di kesempatan ini. Dia main di angka 10 jutaan ke atas dengan mengeluarkan beberapa seri. Salah satunya adalah Cam Hazy tipe karbon yang ada di depan gue. Gue akan review sepeda ini, bagaimana, apakah ada perbedaan dengan Cam Hazy 11 Speed yang tipe sebelumnya. Saksikan semuanya di video ini. Untuk bermain di kelas 10 jutaan ke atas itu banyak banget yang harus diperhatikan oleh si pabrikan. Karena namanya juga kelas premium, pasti dia harus ningkatin berbagai macam aspek di sepedanya. Kayak contoh kerapihan pengelasan, pengecatan, dan juga spek yang dibawa. Seperti apa Cam Hazy di depan gua yang punya harga HET di 15,5 juta rupiah. Kita mulai reviewnya dari depannya dulu. Untuk bagian depan yang paling menarik perhatian adalah tentu saja si velg karbonnya. Lu bisa lihat ini velg karbonnya palang 3. Jadi kalau lo bisa lihat nih ya, ini tuh betul-betul kayak apa? Shuriken. Jadi di sebelah sininya lebar, di bagian ujungnya itu menyempit. Modelnya gue cukup suka dibanding sama velg-velg karbon lain ya. Kalau velg karbon lain kan itu seperti dikasih stiker karbon, jadi ada ya motif karbon gitu, beberapa seperti itu. Tapi kalau ini enggak ada motif karbon sama sekali. Malah kalau lo bisa lihat ini ya, ini di dalamnya tuh kayak keramik gitu modelnya. Jadi mengkilat dan di dalamnya tuh ada motif garis-garis gitu. Betul-betul kayak keramik deh. Nah, untuk bagian hubnya, ini hubnya tanam dan ini loncer banget hubnya, bahkan dibanding sama merek-merek kayak Luce, Novatec, dan yang lain. Ini menurut gue sedikit lebih loncer dibanding merek-merek itu. Untuk bagian ban ini juga mencuri perhatian menurut gue. Dia pakai dari Daily Tire dengan tipe Urban Speed Racer. Ini gue belum pernah lihat bannya, baru pertama kali lihat di tipe ini. Dan kalau dibawa menurut gue feelingnya cukup oke. Mau dibawa di jalan aspal, di jalan rusak, ini cukup bagus. Dan untuk tipe ban ini menurut gue cukup meredam getaran dengan frame aluminium yang dibawa si Cam. Kalau yang kemarin kan gue sempat ganti ke Kojak, itu pas dibawa di jalan rusak dengan frame aluminium itu tuh berasa banget getarannya. Tapi kalau ini enggak, ini cukup meredam getaran. Nah, ini mirip sama Swell B1. Jadi motifnya tuh mirip sekali, bedanya di stiker aja. Tapi menurut gua kalau secara feeling pasti lebih bagus si Swell B1. Dan juga secara kerapihan ini jauh ya menurut gua. Kalau lo perhatiin lagi di bagian sisi-sisinya ini, di garisnya itu tuh nggak terlalu rapih modelnya. Dan ini bahannya nilon biasa sebetulnya. Jadi memang cuma dicat dual tone aja. Untuk PSI-nya ini bisa sampai 35 sampai 50 PSI, artinya nggak bisa begitu keras bannya. Jadi memang kalau dibawa di jalan ngebut nggak sebagus si Swell B1 pastinya. Dan kalau lihat lagi ini motifnya mirip seperti apa namanya Kenda. Jadi garis-garis ke depan. Daily juga punya yang garis-garis ke depan kayak gini. Jadi motifnya menurut gue bagus dan dia juga kasih dual tone kayak ini. Menurut gue cukup oke dengan si velg karbonnya. Nah, kalau lihat ini velg karbonnya itu pakai pentil Presta. Jadi gue udah ditambahin konektor. Jadi kalau mau dikompa lebih gampang di bagian sini. Nah, ini sebetulnya salah satu yang bikin sepeda ini tuh harganya mahal dibanding sisi-sisi yang lain. Kalau menurut gue sih dari semuanya nih yang berganti itu cuma betul-betul di bagian ban dan juga di bagian velgnya. Sisanya spesifikasinya mirip-mirip sama yang sebelumnya. Ini kalau di pasaran itu harganya sekitar 7-8 juta. Kalau merek-merek yang cukup bagus itu sampai 12 jutaan untuk velg karbon. Tapi kalau ini beli satuan mungkin di sekitar 7-8 jutaan sekarang harganya. Dan untuk motif menurut gue ini cukup oke dibanding merek-merek lain. Jadi tipenya juga bagus, modelnya seperti ceramik seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan soal si velg dan juga bannya. Nah, untuk sisanya gue hanya akan bahas secara singkat aja. Kalau misalnya lo mau tahu secara lengkapnya, lo bisa lihat reviewnya di Cam Hazy 11 Speed karena sama aja, gue taruh di bagian sini linknya, silahkan ditonton. Nah, kita lanjut ke bagian rem. Untuk bagian rem ini pakai Tektro, rotornya dia pakai iron. Untuk bagian fork ini bahannya aluminium, sama pengerjaannya lo bisa lihat ini rapi sekali, dicat sampai ke bagian dalam. Untuk bagian las-lasannya juga rapi.
Nah, untuk bagian front block, dia pakai front block yang sama seperti seri sebelumnya. Jadi udah tipe yang terbaru dengan model yang bening dengan titik-titik di bagian sininya. Cakep banget. Untuk bagian handle post, ini juga sama serinya, modelnya yang sudah premium. Dan kalau kita buka di bagian dalam, ini juga sudah pakai pengunci di bagian forknya. Jadi udah bolong ke dalam, kalau lo mau masukin kabel ke bagian sini, ini bisa langsung tembus. Jadi sudah tipe yang bagus. Nah, untuk bagian handlebar atau bagian cockpitnya, ini stangnya sudah gue ganti ke mid-rise dari XLR. Sebelumnya gue pakai Dex di Avanri Am. Kalau menurut gue secara feeling lebih bagus Dex, harganya juga jauh lebih mahal yang Dex. Kalau Dex kan 200 sampai 250, ini harganya 150 sampai 200 ribuan. Jadi bedanya sekitar 100 ribuan untuk handlebar ini. Jadi secara feeling menurut gue sih lebih suka yang Dex karena modelnya lebih pipih. Tapi itu selera ya, karena kan orang beda-beda dalam menggenggam si handlebar. Kalau gue sih gue lebih suka yang Dex, tapi ini bagus menurut gue, ini udah cukup bagus secara bahan dan posisi menurut gue. Nah, untuk yang lain ini masih sama, remnya lo bisa lihat dari Tektro, terus shifternya masih pakai dari Sensa Empire 11 speed yang tipe tertinggi. Terus hand grip dia pakai dari Audi, modelnya masih sama, model karet. Nah, tipe handlebar yang bawaannya itu handlebarnya lurus gitu aja, sama seperti yang seri sebelumnya. Nah, untuk bagian frame ini betul-betul sama seperti seri yang sebelumnya. Jadi memang pujian gue nggak berkurang sedikit pun di seri yang ini. Ini betul-betul bagus sekali, rapih, pengecatannya juga bagus banget. Di bagian las-lasan ini nggak ada miss sama sekali. Dan kalau lihat di bagian dalamnya, lo bisa lihat ini tuh betul-betul rapih banget. Jadi memang halus sekali pengerjaannya sampai ke bagian dalam. Jadi gue bisa bilang pabrikan Indonesia itu juga bisa bikin sepeda premium dengan kelas yang sama seperti sepeda-sepeda dari luar negeri. Jadi betul-betul good job untuk Elemen Indonesia bikin sepeda kayak gini. Untuk detailing ini sama semuanya, modelnya di bagian sini ada tulisan 11 speed, cuman beda di warna aja. Kalau seri yang 11 speed biasa itu warnanya kuning hitam dan juga hijau oranye. Kalau seri yang 11 speed carbon ini warnanya biru merah dan juga hitam abu-abu. Jadi memang bedanya di warna aja. Untuk bagian frame semuanya detailing menurut gue sama aja. Begitu juga di bagian klem, lo bisa lihat ini sama, di bagian seat post juga masih sama. Ini sadelnya sudah gue ganti ke side karena gue kurang begitu nyaman pakai yang Z18. Dan untuk bagian crank ini masih sama juga pakai dari Luce. Cuman ya seperti biasa, gue juga udah ganti pedalnya ke gap karena yang Iron itu menurut gue ukurannya kecil, jadi gue kurang begitu cocok pakai yang Iron itu. Kalau yang ini kan agak sedikit lebih besar, tapi itu selera. Kalau secara pengoperasian menurut gue itu bagus banget si Iron, salah satu yang terbaik untuk keluarin yang seri QR-nya. Untuk ukuran chainring ini juga masih sama, dia pakai CNC 56T, bahannya aluminium 7075 T6 serinya. Nah, ini 11 speed, kalau lo bisa lihat rantainya pakai KMC dan RD-nya pakai Sensa Empire. Ini tipenya juga sama, seri tertinggi. Jadi memang Sensa seri Empire ini yang paling tertinggi itu ada di beberapa serinya Elemen. Kayak contoh yang Volt XX Lite seri kemerdekaan yang 1945 itu pakainya yang kayak gini. Yang Empire yang cage-nya itu carbon look sama di bagian bearingnya sudah pule. Ada beberapa yang pakai Empire tapi serinya tuh di bawahnya ini. Kayak contoh yang Volt XX Lite yang 16 in yang warna kuning sama biru muda itu pakainya yang standar. Kalau ini pakainya yang sudah yang paling tinggi kelasnya. Untuk sprocket ini juga masih sama 1128T. Jadi memang fokusnya ke ngebut. Kalau dibawa nanjak nggak begitu ringan. Jadi memang kalau lo mau enak ya lo mesti ganti ke 1136 misalnya untuk bagian situ. Nah, sekarang yang paling bikin penasaran adalah kita akan dengarkan bagaimana suara jangkriknya dan seberapa loncer si velg karbon dari Luce ini. Kita dengerin sekarang. Gimana, keren nggak? Gue sih cukup puas ya dengan velg karbon dari Elemen ini.
Jadi memang di bagian HP ini menurut gua memang agak sedikit beda sama hub-hub yang velg jari-jari ya. Jadi ini sedikit lebih ringan pada saat digoes, begitu lu bawa juga itu enteng banget dibawanya. Mungkin karena bobot si karbonnya juga lebih ringan dibanding yang velg biasa. Dan untuk suaranya menurut gua ini nggak sekenceng Luce yang 11 speed sebelumnya, itu kan kenceng banget suaranya. Kalau ini enggak, ini lebih halus dan perputarannya juga jauh lebih loncat. Jadi memang si velg karbon dari Luce ini menurut gua kelas yang bagus. Nah, untuk pelipatan sebetulnya metodenya masih sama, cuman yang mau gue tunjukkan adalah banyak yang tanya kemarin di DM Instagram dan juga YouTube. Kalau kita pakai handlebar yang mid-rise, apakah si sepeda masih bisa dilipat secara sempurna atau magnetnya tuh nempel? Nah, ini gue tunjukin nih. Ini magnetnya masih bisa nempel secara sempurna, jadi masih klek gitu selama si handlebar mid-rise ini lo sesuaikan betul-betul. Jadi kalau ini nih gue nggak perlu ubah-ubah lagi, jadi defaultnya nih segini, tinggi gue udah oke segini, jadi kalau dibuka langsung dibuka, dilipat langsung dilipat, dan ini langsung nempel secara sempurna. Dan apakah masih bisa didorong? Pastinya masih bisa didorong, ini gue tunjukin ya. Dan Camehezi ini merupakan salah satu sepeda yang didorongnya tuh enak menurut gue ya. Kemarin gue bawa ke kamar hotel ya, dari parkiran itu udah tinggal gini aja dorong. Dan dia nggak goyang-goyang, lancar banget, lurus, enak banget. Kalau lo mau bawa naik MRT, lo mau bawa kemana-mana, ini enak banget juga dorong ini. Lip magnetnya kencang dan juga bannya cukup lurus menurut gua, jadi enak tuh. Apakah masih bisa diangkat? Pasti tentunya masih bisa diangkat karena ini sedikit lebih ringan dibanding seri sebelumnya. Ini gue coba angkat, memang lebih enteng sedikit ya. Jadi memang kalau dibanding sama yang seri biasa itu perbedaannya nggak terlalu gimana-gimana secara berat ya. Jadi memang mungkin bedanya nggak nyampe 1 kilo, jadi cuma beberapa ratus gram aja. Nah cuman perbedaan yang paling berasa adalah pada saat perputaran si sepeda. Jadi kalau lo goes, lo bawa jalan itu memang berasa beda sekali dibanding yang seri yang bukan karbon. Jadi ini memang si hubnya dan velgnya itu bawa perubahan yang cukup signifikan pada saat dikendarai. So, kesimpulannya bagaimana? Menurut gue cukup sulit untuk bisa main di kelas 10 jutaan ke atas karena banyak sekali yang dipertaruhkan untuk main di kelas premium di atas 10 juta. Kayak contoh, lu mesti perhatikan di bagian kerapihan framenya, spesifikasi yang dibawa, terus menarik atau enggak sepedanya, di pewarnaan juga nggak boleh terlalu norak dan terlalu berlebihan. Itu banyak banget yang diperhatiin. Nah, untuk seri ini bedanya sekitar 5 juta dibanding seri yang sebelumnya atau yang seri non karbon. Menurut gue dengan spesifikasi yang dibawa, dikasih velg karbon dan dikasih ban yang cukup bagus, menurut gue sih cukup worth it untuk bisa dimiliki. Dan perbedaannya itu terletak betul-betul pada saat lu kendarai. Jadi memang secara bobot nggak terlalu ngaruh. Secara model ya lu bisa lihat ini kelihatannya premium sekali, pakai velg karbon palang 3 gini, bagus sekali. Tapi yang paling berasa adalah pada saat digoes atau dibawa. Ini beda sekali menurut gue. Jadi memang dia lebih lancar dan lebih enteng untuk dibawa. Jadi apakah worth it untuk beli Camehezi Carbon ini di harga 14-15 jutaan? Jadi menurut gua ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk bisa beli sepeda ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi apakah worth it untuk beli yang ini dibanding seri yang nggak karbon. Perbedaan harganya sekitar 5 jutaan dan menurut gue ini cukup worth it karena kalau lo lihat lagi dengan 5 juta yang lo bayar lebih, lo dapat velg karbon dan ban yang berbeda. Nah, seperti kita ketahui velg karbon di pasaran sekarang itu harganya paling murah itu 6 juta dan itu masih jarang. Jadi memang mungkin kalau gue bisa bilang di harga 7-12 jutaan untuk velg karbon. Jadi kalau perbedaannya 5 juta dan lo dapat karbon, menurut gue ini cukup worth it. Nah, yang kedua, kalau misalnya lo rakit sepeda sepremium mungkin, misalnya lo rakit Evenhon, oke, gue mau jadiin dia premium. Itu speknya menurut gue nggak beda jauh sama si Camehezi Carbon 11 speed ini. Kenapa? Karena lo bisa lihat nih ya, ini pakai velg karbon, terus pakai RD 11 speed dari Sensai yang seri tertinggi. Walaupun Sensai ya belum Shimano yang dia pakai. Terus crankset sudah pakai Luce yang Volotech 2, rem juga sudah hidrolik. Lo bisa lihat juga ini framenya bagus sekali, pengecatannya rapih dan juga sudah inner cable. Jadi nggak kalah menurut gue dengan kalau lo rakit sendiri. Nah kalau rakit sendiri itu habisnya berapa? Kira-kira untuk bisa rakit seperti ini dengan frame karbon dan yang lain-lain ini mungkin habis sekitar 20 jutaan untuk pakai frame Evenhon. Tapi kalau lo pakai ini habisnya cuma sekitar 14-15 jutaan dan lo tinggal pakai, nggak usah lo lo upgrade lagi. Paling kalau lo nafsu dikit ya lo bisa ganti bannya ke Swall B1 misalnya, terus lo bisa ganti RD-nya yang tadinya pakai Empire lo ganti 105, walaupun nggak penting-penting banget karena menurut gue Empire ini juga udah bagus. Kalau klaim dari pabrikan itu dia ada di antara Ultegra dan 105. Kalau
klaimnya pabrikan Sensar. Tapi memang kalau disetarain banget ya setara Tiagra lah kurang lebih. Nah, buat lo yang penasaran perbandingan antara RD Sensa Empire versus RD Tiagra, nanti gue akan bikin versusnya, jadi tungguin aja videonya di channel ini. Sekian video review gue kali ini. Gue memang bahasnya cukup singkat untuk bagian spesifikasi. Kalau lo mau tahu lebih lengkap dan juga impresi pada saat berkendara, lo bisa lihat videonya di review elemen cam Hazy 11 speed versi sebelumnya. Linknya gue taruh di sini. Nah, untuk lo yang belum follow Instagram kita, silahkan follow di @shiningsign. Semua sepeda yang sudah kita review kita akan jual di sana, dan kita juga berbagi informasi tentang seputar dunia sepeda. Jadi jangan lupa follow dan juga tinggalkan jejak like di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.